Shalom sidang jemaat. Hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita semua. Karena di hari ini kita sama-sama bisa merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di malam hari ini kami ingin mengajak sidang jemaat sekalian untuk merasakan dan mengingat kembali akan cinta kasih Tuhan. Mari sidang jemaat, kita akan memulai perayaan kita pada malam hari ini. Kita ambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Nama yang indah, nama yang begitu ajaib, yang rela datang ke dunia untuk menebus kita di dunia ini. Tiada nama lain yang patut kami sembah Tuhan, hanya nama-Mu saja di dalam hidup. Mari sidang jemaat, kita memuji dan memuliakan nama-Nya pada malam hari ini. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory creation now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name!
kita bersatu di dalam doa. Hari ini kami mau bawa hati kami Tuhan untuk datang menyembah nama-Mu saja. Fokuskan hati kami hanya tertuju padamu dan kami ingin mempersiapkan hati kami. Segala puji, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Amin. Saya berharap walaupun kita merayakannya masih di rumah masing-masing, tapi sukacita kita tidak akan pudar. Karena pada saat ini kita mau bangkit berdiri semuanya, kita akan katakan, mari kita sambut Sang Raja. Sukacita kita akan melimpah pada hari ini, amin. Karena kita percaya Tuhan ada di dalam kita. Sukacita melimpah. Kita akan kalahkan ketakutan kita pada hari ini karena sukacita daripada Tuhan. Takkan ku izinkan
Sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk. Hari ini kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan yang liturgi dan teman saya Mita yang akan membacakan jemaat sekalian. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang telah tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita siapkan hati kita. Sidang jemaat, tatkala kita juga sering melupakan Tuhan tanpa sengaja maupun disengaja. Tatkala kita juga mengabaikan Tuhan. Kita memilih jalan yang kita pilih tanpa menanyakan Tuhan, tanpa meminta penyetujuan dari Tuhan. Sedangkan Tuhan tuh selalu menyertai kita, baik suka maupun duka. Baik di saat kita merasa bahagia maupun di saat kita merasa kecewa. Tuhan Yesus itu lahir untuk kita, untuk selalu ada di dekat kita. Di malam hari ini, di momen ini, saya rindu untuk mengajak kalian semua, mengajak sidang jemaat untuk hidup terus di dalam Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan bagi Dia selamanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita, Immanuel, Allah bagi kita. Shalom, Jemaat GSRI
Duta Bandara. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan semua saudara-saudara di sana? Saya harap dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh kekuatan sukacita dari Tuhan. Ya, saya bersyukur karena saya diberi kepercayaan oleh Pendeta Bunhau untuk menyampaikan firman Allah yang berkuasa untuk merubah hati kita, firman Allah yang mampu menghibur kita. Terima kasih untuk kepercayaan Pendeta Bunhau di momen yang sangat spesial, yaitu Natal di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita akan berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk kita akan membaca firman-Nya dan merenungkannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu yang maha kudus, yang maha mulia. Allah Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kepada kami hati yang percaya untuk hidup sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidup menaruh percaya kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, baik secara pribadi maupun sebagai umat Tuhan yang Engkau hadirkan dan kumpulkan di dalam satu wadah GSRI Duta Bandara. Sore hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu dalam suasana Natal, dalam perayaan Natal di tahun 2021. Berkenanlah Tuhan memberi firman kepada kami, mengajar kami melalui firman, meneguhkan kami oleh firman, dan biarlah firman Tuhan yang berkuasa merubah hati kami, merubah pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga merubah karakter kami menuju keserupaan dengan gambar anak Allah. Berikan kami hati yang siap untuk ditabur oleh firman Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik, yang mau menerima benih firman, dan benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan tolong hamba Tuhan yang hina dina, layakkan dia juga untuk menyampaikan sabda-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membuka bagian dari Alkitab kita, Matius pasal 1 ayat 23 dan juga Matius 28 ayat 20b. Jadi konsentrasi kita ada di dalam kitab Matius pasal yang pertama dan pasal 28 ya. Tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus tetap Immanuel. Nah, saudara-saudara, tema yang baik yang akan menolong kita untuk memahami apa arti Immanuel. Sehingga pada waktu kita menghayati tema kita Yesus tetap Immanuel, kita sungguh-sungguh mempunyai sebuah kekuatan untuk melihat bahwa memang Dia adalah Allah yang menyertai kita. Matius pasal 1 ayat 28, kalau sudah menemukan, Matius pasal 1 ayat 23, kalau sudah menemukan, saya akan membacakan ayat ini. Saudara-saudara melihat di Alkitab saudara, kalau saudara melihat di handphone, saudara hanya konsentrasi di ayat firman Tuhan, jangan melihat yang lainnya di dalam handphone saudara ya. Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya ulangi, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai
kita. Bagian yang kedua, kita akan melihat Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-20b. Firman Tuhan berbunyi, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman-Nya, kita yang merenungkannya, menaruhnya di dalam hati kita dan melakukan firman itu. Saudara-saudara, satu kali ada dua orang pemuda yang ada di dalam satu mobil dalam perjalanan menuju luar kota. Kita sebut saja nama dua anak muda itu adalah Johnny dan juga Boy. Saudara, Boy mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi di atas 120 km. Sehingga pada waktu Boy mengendarai mobil itu, Johnny bilang sama Boy, "Boy, mobilnya jangan kencang-kencang. Nanti kalau ada kecelakaan kita akan parah." Karena kita berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, 120 km bahkan di atas. Tetapi saudara, si Boy dengan santai bilang, "Tenang saja John, kita orang Kristen mempunyai satu keyakinan, Allah menyertai kita. Immanuel." Saudara, Immanuel katanya Boy, Allah menyertai kita. Sehingga naik mobil kencang 120, di atas 120, tenang aja. Lalu kemudian Johnny pikir, wah ini berbahaya nih. Dia bilang, "John, betul Allah Immanuel. Tetapi dia juga Allah Maranatha. Dia jemput kita dan itu berarti kita bertemu dengan dia. Belum waktunya, tapi kamu bikin kita bisa bertemu sebelum waktunya." Saudara, seringkali kita mengartikan Immanuel mungkin dengan pemikiran yang sembrono. Karena Allah sertai kita, maka hidup kita juga pokoknya semau gue. Karena Allah sertai kita, maka pokoknya saya mau berbuat apa aja, gak masalah. Saudara, kita jadi lupa apa yang harus kita kerjakan atau apa yang tidak boleh kita kerjakan. Kita sudah tidak bisa pilah dengan bijaksana karena hanya memahami konsep Allah menyertai dengan konsep yang keliru. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari bacaan yang tadi kita sudah baca. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di dalam pesan Natal melalui firman yang kita sudah baca dengan tema Yesus tetap Immanuel. Yang pertama, saudara-saudara, pada waktu kita berbicara Immanuel, maka kita berbicara tentang kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setia Allah yang sungguh-sungguh dinyatakan sendiri oleh Allah dan digenapi oleh Allah. Nah, itu poin pertama yang kita pikirkan tentang arti Immanuel. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam catatan Matius pasal 1 ayat 23, Matius mengutip satu bagian dari kitab Yesaya, yaitu Yesaya pasal yang ke-7. Di sana Yesaya sedang menceritakan kepada pembacanya peristiwa tentang kerajaan Yehuda yang dikepung oleh kerajaan Israel dan kerajaan Aram yang ingin menghancurkan kerajaan Yehuda. Saat itu Yehuda dipimpin oleh seorang keturunan daripada Daud, yaitu Ahaz. Jadi Raja Ahaz memerintah dan dia diserang oleh 2 kerajaan yang ingin menghancurkan. Saat itu Ahaz takut luar biasa. Saat itu Ahaz merasa bahwa kerajaannya akan hancur karena 2 kerajaan ini bersatu menyerang mereka. Tetapi Yesaya kemudian berkata kepada Ahaz, hal itu tidak akan terjadi. Artinya mereka, kerajaan yang menyerang kamu, tidak akan menghancurkan kerajaanmu. Mereka tidak akan mengalahkan kerajaanmu. Tetapi saudara, apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada Ahaz itu tidak membuat Ahaz menjadi tenang. Justru dia tetap takut, khawatir, dan dia tidak percaya kepada perkataan Nabi Tuhan. Itu sebabnya Yesaya berkata kepada Ahaz, "Kamu minta tanda,
Dan Allah akan meluluskannya. Sekalipun tanda itu dari tanda orang mati. Tapi kemudian Ahaz bilang, saya tidak mau mencobai Tuhan dengan meminta tanda. Saudara, sepertinya ungkapan Raja Ahaz ini ungkapan rohani. Seakan-akan saya tidak mau untuk membuat Allah menjadi susah dengan aku minta tanda. Tapi sebenarnya pernyataan daripada Ahaz adalah pernyataan ketidakpercayaan bahwa Allah sanggup menolong. Itu sebabnya Yesaya bilang, Allah yang akan memberikan sekarang tanda, yaitu anak darah akan mengandung dan melahirkan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara, pada waktu Yesaya menyatakan pesan tentang Immanuel, Yesaya merujuk kepada janji Allah kepada Daud bahwa kerajaanmu dan keturunannya itu akan Tuhan pelihara. Tuhan di dalam kasih setianya itu memelihara kerajaan Yehuda untuk terus memimpin, untuk terus memerintah. Sehingga kerajaan itu tidak akan dikalahkan oleh Raja Aram dan Raja Israel yang menyerang. Nah, saudara-saudara, kasih setia Allah ini dibuktikan. Dan sehingga kerajaan yang dipimpin oleh Ahaz itu tidak hancur. Tetapi jauh setelah itu Allah menyatakan bahwa kerajaan dari Daud memang tidak akan pernah berhenti sampai diturunkannya seorang raja yang bernama Yesus Kristus. Raja dari keturunan Daud yang Tuhan janjikan. Nah, saudara, janji Tuhan itu tidak berubah. Kasih setianya lah yang melingkupi. Kasih setialah Tuhan yang memelihara. Dan kasih setia Tuhanlah yang menggenapkannya. Nah, saudara, Immanuel berbicara tentang kasih setia Allah yang sedemikian luas, panjang, dan lebar. Kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Allah yang sungguh-sungguh terbukti di dalam penggenapannya. Nah, saudara, kalau kita memegang kasih setia Allah, maka hati kita akan mempunyai keberanian. Hati kita mempunyai kekuatan. Hati kita merasa ada damai yang membuat kita bertahan di dalam menghadapi setiap tantangan. Kenapa? Karena kasih setianya lah yang sungguh-sungguh menjagai kita. Saudara, manusia berjanji itu bisa saja tidak ditepati. Kenapa? Karena banyak faktor. Faktor pertama, dia lupa. Dia udah janji, dia lupa. Nanti kalau kamu sudah lulus, papa belikan ya hadiah, lupa. Teman kita bilang nanti kalau kamu begini saya akan berikan sesuatu, dia lupa. Yang kedua, manusia memang tidak mempunyai kekuatan untuk menepati janjinya karena bisa saja dia berubah. Dulu dia kaya, lalu kemudian dia susah. Dia nggak bisa punya kekuatan. Saudara, Allah bukanlah seperti manusia. Kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan pernah lupa. Kalau dia sudah berjanji, dia punya kekuatan untuk menggenapi janjinya. Amin, saudara. Inilah yang membuat kita menikmati Natal tahun ini dengan sebuah tema Yesus tetap Immanuel. Berarti Allah yang menyertai kita adalah Allah yang melimpahkan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Saudara, di tengah pandemi yang kita hadapi, coba kita refleksi ke belakang 2 tahun. Pandemi itu sedemikian mengerikan menghantam kita. Saudara, tapi kita tetap bisa ada sampai hari ini. Bahkan di tengah situasi usaha dan ekonomi, dia tetap bisa mencukupkan kita. Ada begitu banyak cara Allah untuk membantu kita. Tetapi intinya, kasih setianya lah yang memelihara kita. Yang kedua, saudara-saudara, pada waktu berbicara tentang Yesus tetap Immanuel. Immanuel yang artinya Allah menyertai. Itu berhubungan dengan kerajaan yang Allah nyatakan
yaitu kerajaan Daud, kerajaan yang nanti diperintah oleh keturunannya. Dan raja yang memerintah itu akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan artinya apa? Yaitu raja yang mempunyai kepekaan terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang penuh dengan segala kesulitan. Saudara, Immanuel yang kedua berarti Allah yang menyertai adalah Allah yang memimpin kita dengan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berseru kepadanya, orang-orang yang memang seringkali tidak diindahkan oleh dunia. Nah, saudara-saudara, waktu kita melihat kepemimpinan dari raja-raja dunia yang seringkali mengabaikan rakyatnya, menindas rakyatnya, dan kemudian mengenyangkan diri sendiri, korupsi, dan tidak peka terhadap rakyatnya. Justru kerajaan Allah melalui keturunan Daud yang kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus adalah raja yang memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Dialah Sang Immanuel yang tidak mematahkan bulu yang sudah terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang sudah mulai pudar, karena dia memimpin dengan kebenaran dan keadilan. Saudara, Allah kita di dalam Yesus Kristus, Sang Immanuel, dia memerintah dengan kepekaan terhadap orang-orang yang ditebusnya. Saudara, kalau kita melihat Injil, membaca kitab Injil, kita menemukan Yesus berkunjung dari satu desa, datang dari satu desa, dan dia mengabarkan kabar baik. Lalu dia menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang yang buta, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Dan dia juga memberikan makanan kepada orang yang lapar. Sehingga genaplah firman yang disampaikan bahwa memang dia Sang Immanuel yang memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Dia memerintah dengan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Orang-orang yang dilupakan oleh dunia. Orang-orang yang sering ditindas oleh dunia. Saudara, betapa kasihnya dia pada waktu melihat orang banyak. Injil berkata, tergeraklah hati Yesus. Dialah Yesus Sang Immanuel yang memimpin dengan kebenaran dan keadilan. Puji Tuhan, saudara, karena dia memimpin saudara dan saya dengan kebenaran dan keadilan. Dia peka terhadap pergumulan saya. Dia tahu kesulitan saya. Dia tahu bagaimana saya mengalami masa-masa yang susah. Dan dia tahu cara menolongnya. Karena dia memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Saudara, ada orang berpikir di tahun pandemi yang sudah berjalan 2 tahun, kedepannya gimana nih usaha saya, gimana keluarga saya, gimana anak-anak saya, apakah memang bisa terus sekolah. Saudara, saya cuma mau mengatakan bahwa Yesus Sang Immanuel, dia memerintah saudara dengan kebenaran dan keadilan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, sehingga dia tahu cara menolong kita. Dia sungguh-sungguh Allah yang mempunyai kepekaan terhadap umatnya yang sedang dalam kesulitan. Saudara, kalau kita menengok kitab Keluaran, kita melihat kitab Keluaran, di sana umat Israel meragukan akan kepemimpinan Tuhan yang menyertai mereka. Mereka pikir mana mungkin Allah bisa kasih makan daging, mana mungkin Allah bisa kasih kami makan di padang gurun. Tapi Allah buktikan dengan 40 tahun mereka tidak kelaparan. 40 tahun kasut atau sepatu mereka tidak rusak. 40 tahun baju mereka tidak hancur. Padahal mereka berjalan di padang gurun. Yesus Sang Immanuel tahu kepekaan saudara. Bagaimana susah, bagaimana saudara sedang dalam keadaan khawatir. Itulah yang membuat kita menjadi terhibur.
Itulah membuat kita menjadi tenang. Karena Dia adalah Sang Immanuel. Yang ketiga, saudara, berita tentang Immanuel itu berita yang memberikan kepada kita keteguhan bahwa Dia menyertai kita. Saat Allah berkata, ketahuilah aku menyertai kamu. Itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan sebelumnya supaya kita pergi menyampaikan kabar baik. Dan Dia berjanji akan menyertai kita. Saudara, poin ketiga tentang Immanuel, bahwa Natal yang kita rayakan adalah Natal di mana Allah tidak mau kita hanya menikmati di ruang gereja kita saja. Kita menikmati dengan sukacita di rumah kita saja. Allah tidak mau. Yesus Sang Immanuel adalah Yesus yang berkata, pergilah, beritakanlah kabar baik, dan ketahuilah aku menyertai. Saudara, Natal itu berbicara tentang sebuah kebenaran. Allah yang menyertai adalah Allah yang memberikan mandat, amanat agung untuk kita lakukan. Saudara, kalau engkau merayakan Natal dari tahun ke tahun untuk dirimu saja, engkau menikmati Natal dari waktu ke waktu hanya untuk keluarga saja, tapi engkau tidak melihat orang lain yang membutuhkan, orang lain yang sedang dalam kebinasan, orang lain yang sedang dalam kesulitan untuk hidup dan tidak melihat harapan dari Allah, maka kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh egois. Karena itulah waktu Dia berbicara, aku menyertai kamu, janjinya itu disertai dengan perintahnya, pergilah. Saudara, Natal tahun ini mengingatkan kalau Dia Immanuel bagi engkau dan saya. Berarti Dia memerintah saudara dan saya untuk mengabarkan namanya. Namanya yang ajaib, namanya yang perkasa, namanya yang menghibur, namanya yang menguatkan, namanya yang menyelamatkan, yaitu Yesus Sang Immanuel. Jangan saudara berdiam di tempat saudara. Jangan saudara merasa enjoy dengan Natal untuk diri saudara. Sekarang waktunya untuk kita bergerak menyatakan kabar baik kepada orang-orang yang kita kenal. Entah itu di kantor kita kalau saudara bekerja. Saudara peka tuh, mana yang belum mengenal Kristus. Mereka membutuhkan kabar baik. Ceritakan dengan cara bijaksana. Ceritakan dengan cara yang benar-benar tepat. Doakan dan kemudian beritakan. Kalau saudara punya keluarga yang masih belum kenal Tuhan, bahkan mungkin orang tua kita, bahkan mungkin paman kita, atau kita punya sepupu kita, kabarkan bahwa Yesus Sang Immanuel adalah Yesus yang mengasihi mereka juga. Biarlah Natal tahun ini, Natal yang memberikan kepada kita semangat untuk menyatakan Yesus Sang Immanuel buat orang-orang yang membutuhkan juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Yesus Tuhan yang lahir 2000 tahun yang lalu. Allah yang menjadi manusia adalah Allah yang beserta dengan manusia. Allah yang menyertai orang-orang tebusan yang Engkau selamatkan. Dan itulah bukti daripada janjimu, kasih setiamu yang Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman ini meneguhkan kami untuk kami menyongsong hari-hari di depan kami dan tahun yang ada di depan kami dengan satu kepastian bahwa Allah yang menyertai kami adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada kami. Allah yang menyertai kami adalah Allah yang memimpin kami dengan kebenaran dan keadilan, yang memahami kesulitan diri kami dan yang mempunyai kepekaan terhadap pergumulan-pergumulan umat-Mu. Allah yang menyertai kami adalah Allah yang memberi perintah untuk kami menyatakan namanya, yaitu nama Yesus Kristus, kepada
orang-orang yang membutuhkannya. Biarlah Tuhan di Natal ini kami boleh berjalan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap umat-Mu, GSRI Duta Bandara, boleh menjadi umat yang menghayati dan menghidupi arti Immanuel, Yesus Sang Immanuel dalam hidup beriman mereka. Sertailah jemaat-Mu, biarlah mereka boleh menyongsong tahun 2022 dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Dan menikmati Natal tahun ini dengan penuh sukacita, karena Yesus Sang Immanuel adalah Yesus yang tetap menyertai umat. Berkati gereja-Mu di daerah Duta Bandara. Pakailah gereja-Mu untuk boleh menjadi saksi-Mu. Melalui pelayanan daripada Pendeta Bunhau, seluruh pengurus gereja, aktivis, pakailah mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi hamba berdoa untuk Pendeta Bunhau, hamba-Mu yang setia yang melayani Tuhan di sana. Tuhan terus taruh beban, kepekaan terhadap kehendak-Mu untuk jemaat Tuhan. Jemaat-Mu yang ada dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan berikanlah kekuatan iman dan berikanlah pertolongan. Yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar. Dan berkatilah segala usaha dan jerilah mereka dalam pekerjaan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarkanlah doa kami, karena kami mensyukurnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat GSRI Duta Bandara, sekali lagi saya ingin menyatakan selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara, bahkan sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Amin. Sidang jemaat, kita akan menyaksikan persembahan acara dari setiap komisi.
music. Action. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
sahabat, Desember telah tiba. Nuansa merah, hijau dan emas di mana-mana. Lagu yang indah terdengar di mana-mana. Orang-orang mulai sibuk dan ibadah dan pesta. Wah, kue lezat. Ada juga kado buat orang tersayang. Hari Natal yang indah, banyak genggam gembira. Izinan aku bertampamu, inginan aku menyapamu. Kamu yang kesepian, kamu yang sakit, sendirian, kamu yang bertanya-tanya, apakah Natal ini masih milikmu? Dan keramaian, dan kesepian. Natal datang untuk semua. Untuk satu alasan. Allah mengasihimu dan saya. Purta Natal datang untuk kita. Kamu tidak dilupakan. Allah mengasihimu. Itu berita indah. Selamat Natal, sahabatku. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang sama Tuhan, tiba waktunya kita akan melaksanakan candlelight service. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan akan makna Natal tahun ini di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang sama Tuhan, bukankah apa yang tadi sudah disampaikan melalui firman Tuhan menggambarkan begitu gelapnya dunia yang dipenuhi dengan dosa? Tetapi puji syukur pada Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Dia datang untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan Dia telah lahir dalam hati kita, dan terang itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, mari melalui momen Natal pada hari ini, kita mau nyatakan komitmen kita untuk menjadi terang Tuhan bagi dunia ini. Saya percaya, jikalau setiap kita sebagai orang percaya boleh menyalakan terang itu dalam hati kita, maka teranglah sekitar kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di hadapan lilin Natal ini boleh mengingat sekali lagi, Yesus terang dunia dan kita dipanggil untuk menjadi terang
dan mari kita nyalakan terang itu dimanapun kita berada. Saya mengajak kita semua untuk menyalakan lilin kita di rumah masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian 1000 lilin. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh pada hari ini kembali di hadapan lilin Natal ini, kami boleh mengkomitmenkan diri kami sekali lagi sebagai pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, yang mana terang Tuhan Yesus Kristus sudah lahir dalam hati kami. Kami pun mau membagikan terang itu di tengah-tengah keluarga kami dan dimanapun kami berada. Oleh karena itu, biar Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami. Jikalau mungkin hidup kami selama ini tidak berfungsi sebagai terang, tetapi biarlah ke depannya kami boleh sungguh-sungguh menyatakan terang Tuhan di dalam setiap perbuatan kami, setiap perkataan dan tingkah laku kami. Biar Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dapat mematikan lilin yang ada di tangan dan jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur pada Tuhan yang telah memberkati jalannya perayaan Natal kita pada malam hari ini. Biarlah segenap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi sukacita bagi kita sekalian, karena Yesus tetap Immanuel. Terima kasih kepada setiap saudara-saudara yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan melalui pengumuman pada hari ini. Yang pertama, segenap hamba Tuhan BP Pengurus dan Panitia Natal sampai dengan tahun baru mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 bagi kita sekalian. Kiranya sukacita Natal dan penyertaan Allah Immanuel membuat kita tidak takut menghadapi apapun tantangan hidup ke depannya. Terima kasih bagi semua pihak yang telah mendukung terlaksananya perayaan Natal at home pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, pukul 9 pagi, akan dilaksanakan saat teduh bareng anak-anak via Zoom dengan penanggung jawab Saudara Hendrik. Kiranya orang tua dapat mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti saat teduh bareng tersebut. Kemudian kebaktian Natal umum Gereja Bandara at Home dengan tema kemuliaan bagi Allah
akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 10 pagi via YouTube GSI Bandara secara premier dengan pengkhotbah Evangelis Meli. Kiranya jemaat sekalian dapat memperhatikan akan jam ibadah tersebut. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, dalam kebaktian umum at home pukul 8 pagi dan 10 pagi via YouTube, pemberitaan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Famunhau dengan tema Christmas in Grace dengan liturgis Saudari Kamita, pemusik Saudari Maya. Kiranya dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan jemaat sekalian dapat mengikuti kebaktian umum setiap hari Minggu di rumah masing-masing. Jemaat juga dapat memberikan persembahan untuk pelayanan diakonia. Kemudian pada pukul 12 siangnya via Zoom akan dilaksanakan kelas persiapan guru KA. Kiranya para guru dapat memperhatikannya. Kebaktian dan prenatal KA GSI Bandara at Home dengan tema Yesus Damai Sejahteraku akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember pukul 8 pagi via YouTube GSI Bandara dengan pengkhotbah Evangelis Dewi Anggreni. Dilanjutkan dengan tatap muka via Zoom pada pukul 10.30. Kiranya orang tua dapat mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti kebaktian dan prenatal KA tersebut. Untuk kebaktian 2 tengah minggu Rabu depan tanggal 29 Desember 2021 pukul 7 malam via YouTube, kita akan mengadakan malam puji dan doa dengan pembawa renungan Pendeta Famunhau, liturgis Saudari Feni Yeremia, pemusik Saudari Maya. Kira dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan jemaat sekalian dapat dengan tekun mengikuti KDTM setiap hari Rabu di rumah masing-masing. Kebaktian akhir tahun 2021 GSI Bandara at Home mengambil tema Ku Ada Sampai Hari Ini, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 7 malam via YouTube GSI Bandara secara premier dengan pengkhotbah Pendeta Famunhau. Dilanjutkan dengan acara tatap muka sesudah ibadah via Zoom. Untuk kegiatan Jumat tanggal 31 Desember 2021 via Zoom, jemaat dapat memberikan kesaksian. Demikian juga pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022. Akan diadakan juga pengundian door prize akhir tahun bagi yang join Zoom. Kemudian pengucapan syukur tahunan dapat jemaat persembahkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan pada kotak persembahan yang disediakan di gereja, bisa juga melalui metode transfer ke rekening BCA atau melakukan scan QR Code rekening BCA dengan menambahkan Rp16 di belakang persembahannya. Kemudian untuk kebaktian tahun baru 2022, GSI Bandara at Home dengan tema Ku Tetap Percaya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 pukul 10 pagi via YouTube GSI Bandara secara premier dengan pengkhotbah Pendeta Famunhau yang dilanjutkan dengan acara tatap muka sesudah ibadah via Zoom. Baik, itu saja pengumuman kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doksologi dan terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pemilihan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang 2 kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Selamat Hari Natal. Selamat
Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.